Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Barakallahu fikum ahibbati fillah ma'asyiral ikhwah ikhwani fid din tullabul ilmi bi majlis Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita terus mengawali majlis yang mubarak di kesempatan kajian lepas kerja bersama antum di Rabu sore ini bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1444 Hijriyah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb semesta alam yang memiliki hak mutlak untuk senantiasa menjadi tujuan segala persembahan, amal ketaatan, amal ibadah kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita palingkan kepada selainnya. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pun bersyukur atas segala limpahan nikmat yang tiada tara dan karunia yang tidak terhingga, yang semoga tidak ada satu bentuk kebaikan nikmat dari Allah melainkan menjadi sebab kebaikan untuk kita manfaatkan dalam sempurnanya tugas ibadah kita kepada Allah sampai Allah wafatkan kita semuanya, yang semoga saat itu hadir kita datang menghadap kepada Allah dalam keadaan qalbun salim, dalam keadaan sebaik-baik sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Allahumma amitna alal islami was sunnah, Allahumma amitna alal islami was sunnah, Allahumma amitna alal islami was sunnah. Wahai Allah, wafatkanlah kami di atas kemuliaan hidayah Islam dan hidayah sunnah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pelajaran kita masih melanjutkan mengambil faidah yang disampaikan oleh para ulama ahli sunnah dari hadis-hadis Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, yang perjalanan kebersamaan pelajaran kita masih melanjutkan hadis-hadis yang menjadi tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, sebagai tambahan 8 hadis dari hadis Arba'in An-Nawawi, dan kita berada di hadis As-Sadisu wal Arba'un, hadis ke-46 ya. Hadis ke-46. Meskipun di hadis ke-45-nya telah dibahas perkara ini menjadi salah satu yang jelas keharumannya untuk dijadikan komoditi jual beli, yakni khamr. Ya. Khamr bahasa kita mah miras ya. Minuman keras apapun namanya gitu ya. Maka jelas keharumannya. Maka di hadis yang 46 Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah kembali mengkhususkan tentang satu perkara yang dari sekian perkara yang pengharaman dalam jual beli tersebut dirinci lagi oleh beliau dalam hadis ke-46 yang menunjukkan perkara ini luar biasa jelek dan buruknya. Khamr jelek apa buruk? Jelek apa buruk? Ya jelek ya buruk ya. Anda gak ngasih pilihan bagus. Gak ada khamr yang bagus, gak ada.
Sempat ada yang ngajak diskusi, dia lulusan luar memang. Kalau Abu Hilyah kan lulusan dalam. Gitu ya, LC lulusan Cipaku Setiabudi itu ya, UPI Bandung gitu. Dia bilang, "Ustadz, antum enggak boleh memutlakan keharaman tentang khamr." Kata anak, subhanallah. Antum masih beriman kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Iya, anak masih beriman. Kenapa antum enggak boleh pemutlakan keharaman khamr? Karena di tempat tertentu khamr itu bermanfaat, Ustadz. Sebutkan di tempat mana, kata. Di daerah yang dingin, katanya. Apa manfaatnya? Kata dia, untuk menghangatkan tubuh. Kan Ustadz Abu Hilyah nggak pernah keluar keluar negeri Eropa sih, gitu ya. Ngapain ke negeri kafir kalau nggak ada urusannya, gitu ya. Di sana bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. Ya Allah, antum masih muslim di sini. Antum nggak pernah ke Lembang sih. Coba di sana ada bandrek, bajigur, gitu ya. Nggak usah khamr. Bandrek, bajigur hangat buat tubuh, gitu ya. Antum bertaubat kepada Allah sampai tidak mau memutlakan tentang keharaman khamr. Dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam ijma para ulama, nggak ada yang khilaf seorang pun tentang keharaman khamr secara mutlak. Ya, baru dia terdiam itu ya. Taib. Maka di hadis ke-46 kembali kita akan mengambil pelajaran tentang salah satu hadis yang datang dari sunnah Nabi SAW tentang pengharaman khamr dan apa cakupan khamr tersebut. Ya. Al-haditsu as-sadisu wal arba'un, hadis ke-46. Kata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, an Abi Burdata, an abihi, dari Abu Burdah. Siapa Abu Burdah? Abu Burdah itu putranya Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, kalau ada hadis semisal ini menunjukkan bagaimana Allah mudahkan dengan taufik dan pertolongannya, yakni anak dan bapak dua-duanya menjadi sahabat yang meriwayatkan hadis. Gitu ya. Sama seperti siapa? Umar dan Abdullah ibni Umar, gitu ya. Meskipun putranya lebih berprestasi daripada ayahandanya. Ayahandanya ngurusin pemerintahan 8 tahun setengah menjadi khalifah Amirul Mukminin Ats-Tsani yang kedua. Putranya menjadi ranking kedua dalam riwayat hadis terbanyak di bawah Abu Hurairah, Abdullah ibni Umar. Nah, ini Abu Burdah putranya Abu Musa Al-Asy'ari. Namun dari sisi periwayatan hadis jelas ayahnya lebih berprestasi. Ya, lebih berprestasi ya. Di mana sedikit tentang kemuliaan beliau, sahabat yang mulia ini, datang dari hadis Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmidzi. Dinyatakan hadisnya hasan sahih. Nabi SAW telah memuji Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Apa pujian Nabi? Kata Nabi SAW, "Ya Aba Musa, laqad u'tiyat mizmaran min mazamiri ali Daud." Wahai Abu Musa, kata Nabi SAW, sungguh engkau telah dikaruniai, yakni salah satu seruling dari serulingnya keluarga Daud. Ini seruling ini makna kiasan, bukan makna asli ya. Kalau makna asli nggak boleh. Semua yang namanya ma'azif, alat musik, haram atau tidak? Haram, kecuali band kepret. Tahu band kepret? Rebana. Kita nyebutnya band kepret gitu ya. Tapi band kepret pemakainya kapan? Ya saat pernikahan, dan itu pun biduannya anak-anak kecil, bukan biduan wanita yang dewasa. Itu mau organ tunggal namanya. Iya, bahaya. Itu organ tunggal namanya. Boleh ketika Id, boleh menabuh rebana. Iya. Kalaupun ada suara anak kecil, jangan karena alasan boleh kan Ustadz, ada hadis yang membolehkan main rebana. Iya boleh. Tapi bagaimana penggunaannya? Tidak di masjid-masjid, tidak suara wanita dewasa, anak-anak yang memainkannya dan di luar. Maka maksudnya adalah seruling ini Abu Musa, yakni Allah anugerahkan suara yang indah. Maksudnya suara yang indah, ya. Maka kalau Abu Musa membaca Al-Quran, masya Allah, begitu indahnya suara beliau, ya. Nah, berdasarkan hadis yang kita bahas, sahabat yang mulia ini pun luar biasa. Telah dikabarkan oleh Nabi, yakni beliau termasuk sahabat yang hatinya lembut. Dan keumuman sahabat yang hatinya lembut yang datang dari negeri Yaman. Maka Abu Musa Al-Asy'ari ya memang disebutkan ada yang datang dari negeri Yaman. Kata Nabi SAW, Musnad Imam Ahmad, yuqaddimu alaikum godan qaumahum araku quluban lil islami minkum. Kata Nabi di hadapan para sahabat yang sudah ada di kota Madinah.
Kata Nabi, besok akan datang kepada kalian suatu kaum yang hatinya lebih lembut daripada kalian. Sebagian ulama ketika menyebutkan akan masuk ke dalam surga manusia-manusia yang hatinya seperti hati burung, itu diantaranya adalah penduduk negeri Yaman. Ada yang memaknai salah satu penduduk negeri Yaman. Maka ketika sudah berguru bersama Nabi, Abu Musa pun kembali diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke negeri Yaman. Kenapa? Karena paling tidak beliau sudah punya bekal. Ya. Terakhir kembali dah Ustaz Firanda Andi Jahafidullah ya, menjelaskan tentang ya subhanallah ya. Ada yang sudah mungkin tidak pamor lagi di papan artis gitu ya. Sekarang jadi dai gitu. Sampai menyebutkan masjid kami direbut. Gitu ya, masjid kami direbut, tahulah antum lah ya gitu. Makanya Ustaz Firanda, saya sudah malas membahas ini. Tapi kan harus meluruskan umat, saya jelaskan gitu. Akhirnya kata beliau, kemarin baru jadi artis, sekarang jadi dai. Di mana dia belajar? Paling tidak dia harus mempunyai ilmu-ilmu alat. Di antaranya juga kata beliau adalah harus memahami apa yang menjadi mad'u, audiens siapa gitu. Nah, berkaitan dengan hadis kita, Abu Musa diutus oleh Nabi ke negeri Yaman. Kenapa beliau dari sana? Maka paham tentang apa yang menjadi sosial ya, masyarakat sosial, kebiasaannya. Makanya tentang salah satu kebiasaannya pun menjadi hadis yang ditanyakan dalam hadis ke-46 ini. Ya. Selain Abu Musa memang ada Mu'ad bin Jabal yang diutus ke negeri Yaman ya. Tapi maka kata Abu Burdah dari ayahnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ilal Yaman. Nabi mengutus ke negeri Yaman. Fasa'alahu an ashribati tusna'u biha. Maka Abu Musa Al-Asy'ari ketika akan berdakwah di negeri Yaman, dan beliau paham di negeri Yaman ada jenis minuman, sudah menjadi kebiasaan itu. Maka beliau ingin memastikan tentang status hukum minuman tersebut. Ketika itu kalau jelas keharamannya dari petunjuk Nabi SAW, maka itu akan menjadi perkara yang didakwahkan oleh Abu Musa untuk dijauhi oleh penduduk negeri Yaman, berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Faqala ya, maka Nabi pun berkata kepada Abu Musa, minuman apa yang kau tanyakan tentang status hukumnya yang ada di negeri Yaman? Qala, maka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala menjawab, al-bid'u wal mizru. Ini dua jenis khamr, minuman keras. Ya. Faqila li Abi Burdah, maka ditanyakan kepada anaknya, wa mal bid'u, apa itu bid'u? Qala nabidul asal. Ya. Dia adalah nabisnya madu. Itu namanya bid'u. Nabis itu air perasan ya. Air perasan madu. Gitu. Kemudian apa mizru? Wal mizru nabidhu asyair. Dia adalah nabis gandum. Gitu ya. Anda bukan promo ya, gitu. Anda masih sih, tapi sudah kurang aktif. Jualan minuman itu mereknya Nabisku, gitu ya. Tapi yang pernah minum, Arif Ali mabuk gak? Enggak lah ya. Masa mabuk? Masa nanya jualan yang mabuk gitu ya. Tapi maka ketika diperjelas. Ketika disebutkan nama minuman tersebut al-bid'u wal mizru, enggak berani langsung menentukan status hukumnya. Maka teringat dengan perkataan Al-Ustadz Al-Fadil Ervandoni ya, Tarmizi, LCMHI, adiknya Dr. Erwandi Tarmizi, hafidhahumullah ta'ala ya. Kata beliau, menghukumi sesuatu bukan dari label namanya, tapi dari inti, praktikan atau benda tersebut. Sama seperti kita menyebutkan KPR syariah, gampang melabelkan syariah gitu ya, gitu. Asuransi syariah, di mana syariahnya? Tahu-tahu ada denda, kalau mau dilunasi lebih awal ada penalti. Di mana syariahnya? Gitu ya. Kita nggak menghukumi dari labelnya, tapi praktikannya gimana? Mana klausulnya? Ini penawaran KPR syariah. Lihat poinnya, ada denda sudah paling gampang itu. Nggak ada ini syariah. Ini haram, gitu ya. Jadi bukan dari nama. Maka diperjelas apa itu bid'u? Bid'u itu adalah nabis madu. Wal mizru dia adalah nabis gandum, air perasan. Ketika air perasan, apakah langsung dinyatakan haram? Lihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala kullu muskirin haramun.
Intinya semua yang memabukkan itu adalah haram. Sampai memabukkan tidak? Gitu. Baru tadi malam ya. Karena yang berbicara di depan masih, alhamdulillah Allah mudahkan untuk terus belajar ya. Ikut sekolah muamalah meskipun online. Ada pertanyaan. Dia bekerja di sebuah perusahaan yang mengelola makanan, minuman, kemudian ada proses fermentasi. Itu gimana, haram atau tidak gitu. Maka dijawab oleh Al-Ustadz Al-Fadil, sekarang lagi mau jadi doktor ya, Muhammad Rifai bersama Ustadz Aminur Bait gitu, melalui sekolah muamalah ANB-nya. Itu menjelaskan, ingat kaidahnya kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Kalau dengan fermentasi tersebut hasil produk akhirnya memabukkan berarti haram. Makanya kalau tidak salah di sini juga ada yang bertanya, Ustadz betul nggak itu yang menjelaskan tentang buah pala itu haram ya? Betul ya? Di sini kayaknya buah pala itu haram gitu. Ana harus menelaah lagi hadisnya, dan ternyata salah seorang ulama dari situsnya Syekh Al-Munajjid hafizahullah, beliau pun mengaitkan dengan kaidah ini. Wallahu alam tersebut buah yang antum tanyakan memabukkan tidak? Mabuk Syekh itu gimana? Makannya sekilo itu mah bukan mabuk. Cek orang Sunda mah weure, tahu weure? Ai weure teh naon ya? Mah? Antum ngasih nama lainnya yang sudah masuk ke KBBI coba. Weure belum masuk KBBI. Kamu sebesar yang masuk kamu besar apa? Weure. Anda belum tahu weure Sunda itu apa ya? Anda belum tahu tuh. Padanan katanya dari Indonesia, tapi bukan mabuk. Itu ya. Sama ada air yang kalau jualan di daerah pegunungan namanya air lahang ya. Ah, itu juga fermentasi. Tapi enggak mabuk. Mabuk Ustaz minum banyak, bukan mabuk, itu istilahnya weure. Aduh, ana enggak tahu padanan. Makanya ana masih meragukan tentang apa yang menjadi penjelasan pala yang dimaksud buah pala itu ya. Allah alam bisawab ya. Ya meskipun sebagian ada yang mengharamkan ya untuk ihtiyat, kehati-hatian ya silakan kalau mau dijauhi gitu ya. Tapi Nabi langsung membatasi apapun jenis minuman tersebut ketika jelas dia memabukkan. Apa disebut khamar? Ya nanti kita akan bahas tentang khamar itu apa ya. Jadi hanya disebutkan kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah haram gitu. Nabi tidak menyebutkan al bid'u wal mizru haramani, enggak kan? Enggak. Ketika hanya ditanya bagaimana hukum bid'u dan mizru, bid'u sari madu, kemudian mizru sari gandum, Nabi tidak menyebutkan dua-duanya langsung haram, tapi Nabi menyebutkan setiap yang memabukkan adalah haram. Dan Nabi tidak mengawali bahwasanya huma muskironi, keduanya memabukkan. Enggak, Nabi enggak menyebutkan. Iya. Kharrajahu Al-Bukhari ya. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Taib, kita bacakan dulu penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah. Kata beliau yang pertama, minal ashribati allati kanat tusta'malu fil Yamani indama ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Musa al-Asy'ari ilai al-bid'u. Di antara minuman yang senantiasa dikonsumsi oleh negeri Yaman tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa ke tempat tersebut adalah al-bid'u. Wa huwa nabidul asal, dia adalah sari madu. Wal mizru, ini nggak ada power on off, nggak ada on off ini. Cek, taib, jazakallah. Taib. Jadi di antara minuman yang dikonsumsi oleh penduduk negeri Yaman adalah al-bid'u wal mizru, sari madu dan sari gandum. Wa qad sa'ala Abu Musa radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadaini syarabaini. Maka Abu Musa pun penting untuk menanyakan tentang dua perkara minuman tersebut. Fa ajabahu bijawabi jami'in yashmiluhuma wa yashmulu ghairuhuma. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencakup dua hal tersebut dan mencakup selain kedua hal. Luar biasa jawaban dari Nabi.
Jadi kalau bahasa kita mah nggak usah ada yang nanyain lagi nanti. Kalau ada jenis minuman ini haram nggak? Minuman ini haram nggak? Minuman ini haram nggak? Nabi cukup menjawab kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Yang ditanyakan oleh Abu Musa cuma al-bid'u wal mizru. Tapi Nabi tidak menjawab huma haraman atau haram gitu, enggak. Iya. Maka jawaban Nabi sudah mencakup semuanya. Biar enggak ada yang nanya lagi nanti. Gitu ya. Faqala, maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram. Fa anata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tahrim bil iskar, dan Nabi menetapkan tolak ukur pengharaman perkara tersebut adalah dengan iskarnya. Apa iskar? Memabukkan nih. Baik, maka kita lihat apa yang menjadi penjelasan ya dari para ulama tentang apa itu khamr. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallah, enggak ada ya dalam penjelasan Syekh Abdul Razak, enggak ada, ini tambahan. Di dalam kitab Al-Kabair udah jelas. Al-Kabair berisi tentang apa? Dosa-dosa kecil apa besar? Besar. Berarti jelas keharamannya. Dosa besar. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, al-khamru ma khamirul akli. Khamar itu adalah yang bisa menutup akal. Bahasa kita apa keren ya? Fly in the sky, ya. Yeah. Sakau. Sakau ya, gitu. Yarhamukallah. Sakau ya. Sawaun kana rutoban au yabisan au makulan au masyruban. Selama dia menutup akal, yakni memabukkan, itu adalah namanya khamar, baik dia basah atau kering, baik dia bentuknya padat, makanan ataupun minuman. Itu namanya khamar. Ya. Yang padat ada? Ada pil gogo. Pil gogo apa sih ini? Pel anjing itu ada ya. Pel BK ya? BK namanya? Antum juga suka BK sama bubur kacang ya? Bubur kacang. Ini pil BK yang pengen sakau tapi kurang dana. Karena yang paling murah, nggak tahu lah ya pokoknya. Ya sudah, itu kan padat ya? Padat. Itu ya. Maka Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair pun telah memberikan batasan. Apa itu khamr yang memabukkan? Dia yang bisa menutupi akal atau memabukkan, baik basah, kering, dimakan ataupun diminum. Ya. Taib ahibati fillah. Kemudian juga batasannya adalah dalam hadis yang sudah kita bahas sebelumnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma askara katsiratun faqaliluhu haram." Sesuatu yang dikonsumsi dalam jumlah banyak akan berefek memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Saeutik Ustaz nyobian hayang nyaho rasana haram. Tong cobi-cobi, si cobi-cobi malah ikat maut nggak ngasih kabar kan ya? Lagi coba-coba taunya malakul maut udah nyiapin gitu ya, repot. Iya. Tapi maka ini pun batasan dari Nabi. Iya. Pokoknya kalau dikonsumsi banyak memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Nah tadi kalau yang buah pala itu bukan memabukkan, dia pusingnya bukan pusing hilang akal. Beda, yang sakau hilang akal beda. Kalau hilang akal kan ya sudah, nggak bisa bedakan mana baik dan buruk. Kalau ini penat aja, pusing. Memang menuju mabuk itu kata para ulama, iya. Ya ini tahapannya adalah ada pening dulu. Iya. Ada pening dulu. Tapi kalau yang tadi semisal tadi konsumsi air lahang, buah pala, iya pening tapi nggak sampai mabuk. Allah a'lam bishawab. Tapi demikian juga disebutkan dalam kitab tafsir Ahkamul Quran, ya, tentang batasan khamr yang diharamkan ini, diantaranya annal asya'a al muharramata idza khalatat al halal hurimal halal wa dzakara minha al khamru idza khalatat al ma. Lihat nih batasannya nih. Sesuatu yang haram jika dia bercampur dengan sesuatu yang halal. Gitu ya. Sesuatu yang haram jika dicampur dengan sesuatu yang halal, meskipun porsi yang halalnya lebih besar persentasenya,
Yang haramnya misalkan sedikit, tes gitu, 2 tetes gitu ya. Maka dalam ahkamul Quran, maka ketika yang haram tersebut bercampur dengan yang halal, maka al halal hurimal halal, maka yang halal itu menjadi haram. Bukan yang haram karena intensitasnya sedikit kemudian ke bawah jadi halal, enggak, hati-hati. Biar lebih enak nih, kita kasih minyak babi 2 tetes aja, ya udah haram. Ini kan loyang nih buat kita makan 10 orang. 2 tetes aja nih minyak babi biar lada legit ya, lada gurih gitu ya. Ya sudah. Yang 1 loyang tersebut tetap halal atau haram? Haram, karena sudah bercampur dengan yang haram. Ya. Demikian juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau berkata, wa in sarida fil khamri au istabaga au tabakha bihi lahman fa akala muraqatihi wa alaihi al-had li anna ainal khamri mawjudah. Jika ada yang lagi bikin adonan roti gitu ya, qadarullah air sudah habis, ada cairan khamar dikit gitu buat ngencerin adonan dikit aja nambah gitu ya. Maka ketika khamar tersebut menjadi celupan adonan makanan tersebut atau masakan daging yang berkuah, itu namanya sarid. Sarid itu makanan bangsawan bangsa Arab ya. Dulu kisah awal tentang penjamu yang haji dan umroh, orang jahiliyah dulu sudah ada haji gitu. Maka kakek Nabi itu termasuk pelayan ya, pelayan Ka'bah. Maka jamuan makanan namanya sarid. Sari kuah daging pakai roti, itu makanan bangsawan Arab ya, sarid gitu ya. Maka ketika dia dicampurkan ke masakan daging dengan kuah khamr, maka tatkala dia meminum bagian kuah masakan daging tersebut, maka orang ini kata Ibnu Qudamah fa alaihi al-had, maka dia terkena dengan hukuman karena sudah meminum yang khamr tersebut ya. Dalam kitab Al-Mughni ya. Taibahibati fillah azakumullah ya. Inilah beberapa batasan dari para ulama ya tentang khamar tersebut ya. Tapi kita lanjutkan dulu faidah dari Syekh Abdul Razak ya, karena yang paling penting dari Syekh Abdul Razak, baru kalau masih ada waktu kita tambahan ya. Tapi intinya Nabi menjawab dari pertanyaan tentang 2 jenis minuman yang biasa dikonsumsi di negeri Yaman, Nabi tidak langsung ya menjawab status hukum dari 2 minuman itu saja. Tapi Nabi sudah memberikan cakupan yang lebih luas selain 2 minuman tersebut. Kalau 2 minuman itu nanti memabukkan dan ada spek yang lain, merek yang lain, nama yang lain dan juga memabukkan, terkena dengan jawaban Nabi, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Bercampur dengan yang halal menjadi haram. Ya, banyak yang memabukkan, sedikitnya pun haram. Gitu ya, ini batasan-batasan yang harus kita pahami. Atsani, penjelasan, ini belum faidah ya, penjelasan. Nanti faidahnya terakhir. Al-khamru ma khamirul aql wa ghattahu. Ini perkataan Imam Adz-Dzahabi dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Khamar itu adalah yang menutup fungsi akal. Ya, yang menghilangkan akal, fungsi akal ya. Sudah. Kalau pening biasa hilang nggak fungsi akal? Enggak kan ya? Antum kalau yang pening masih tahu kan? Warna merah sama hijau besaran mana? Warna pink sama hijau besaran mana nominalnya? Yang pink sama yang hijau besaran mana? Yang pink lah ya. Tawadu semua. Tahu warna duit aja. Tahu warna duit. Lembaran pink sama lembaran hijau nominalnya gedean mana? Ya gedean pink lah ya. Tapi kenapa kata orang Sunda mah kalau yang doyan duit disebutnya matana meni hejo gitu. Enggak disebut matana meni pink gitu ya. Padahal yang gede yang pink gitu, kecuali dolar ya. Taib ya. Kalau yang pening kan masih bisa bedain ya. Antum mau yang ini atau yang ini? Oh yang ini dong tetap. Antum belum sakau itu gitu ya. Kalau udah sakau mah nggak bisa bedain ya. Taib. Fakullu makana kadzalik dakhilun tahta qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua apapun yang masuk dalam efek yang bisa menghilangkan akal terkena dengan hadis Nabi, semua yang memabukkan haram. Wa kullu syai'in askara katsiru faqalilu haram, dan semua yang banyak yang memabukkan sedikitnya pun haram, dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak dalam beberapa kaidah tadi.
Wa dzalika saddan lidzari'ati. Demikian juga syariat ada kaidah sadduz dzari'ah. Itu masih ingat istilah sadduz dzari'ah? Menutup celah keburukan. Iya. Semua celah-celah keburukan ditutup oleh Islam. Gitu ya. Seperti larangan berzina. Bahasa Al-Qur'annya apa? Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Kata orang liberal, yang dilarang kan mendekati gitu. Kalau berbuatnya suka sama suka nggak masalah, enak aja. Gitu. Maksudnya kenapa Allah sampai kalimat mubalaghahnya mendekati? Sebab-sebab yang mengantarkannya saja sudah dilarang, ditutup rapat oleh Islam. Gitu ya. Kalau ada lawan bicara hahahihi, suaranya mendayu-dayu, udah cut gitu ya. Gitu. Atau antum yang sudah di media sosialnya sudah bikin status maaf tidak menerima pertemanan dengan uhti-uhti, bagus silakan gitu ya. Gitu ya. Kayak akhi siapa tuh yang di Karawang, afwan, anak tidak menemani pertemanan dengan uhti. Sampai terus terang karena anak mudah jatuh cinta gitu katanya. Wah, antum belak-belakan banget. Hati ini lemah Ustadz katanya. Masya Allah, ya udah bagus lah gitu ya. Ya. Taib ya. Makanya kalau nama-nama yang samar mintain pertemanan, udah nggak diterima, itu udah jelas gitu ya. Namanya Fulan, taunya isinya Fulanah gitu ya. Kan repot. Gitu. Nah, ini syadid dzari'ah namanya. Ditutup celah-celah itu. Ya. Makanya Nabi pun dengan kaidah-kaidah tadi menutup celah-celah keburukan, bahwasanya luar biasa efek dari dahsyat keburukannya khamar, yang kita sudah menyebutkan istilah khamar itu adalah ummul khaba'ith. Biangnya dosa, bisa menjadi pembunuh, bisa menjadi pezina dengan membuka minum khamar gitu ya. Taib ahibati fil azakumullah, kita masuk ke dalam faidah ya. Tadi fikih hadisnya dari Syekh ya. Sekarang faidahnya, Syekh mengeluarkan 3 faidah dari hadis ini. Yang pertama, mimma yustafadu minal hadis, di antara faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama jelas, masih ingat kalau hadis yang keluar dari Nabi merupakan jawaban dari pertanyaan sahabat, pasti pelajaran pertamanya apa? Ayo, kita sudah 45 hadis nih, dan sudah sekian hadis yang kita bacakan, di antaranya beberapa hadis berawal dari pertanyaan sahabat. Masih ingat pelajaran yang pasti pertama dikeluarkan oleh Syekh Utsaimin apa? Ayo. Ini nggak ada ujian kelulusan sih. Nanti ujian lah kalau udah 50 hadis ya. Iya, apa pelajarannya? Menunjukkan apa? Hirsu as-sahabah. Semangatnya para sahabat. Pasti itu. Iya. Kalau ada hadis yang berawal dari pertanyaan, ini hadis berawal dari pertanyaan atau tidak? Iya. Ini menunjukkan semangat. Atau hirsu ini pun kalau dalam masalah ilmu boleh kita artikan rakusnya para sahabat. Rakusnya terhadap apa? Ilmu, bukan harta. Ya. Maka kata Syekh hafidhahullah, pelajaran pertama, hirsu as-sahabati radhiyallahu taala anhum ajmain ala ma'rifatil ahkami syar'iyyati. Rakusnya sahabat dalam pengetahuan hukum-hukum syariat atau dalam ilmu din secara keseluruhan. Ini sifat sahabat. Ya. Kalau bahasa Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah apa? Ahrasun nas 'alal ilmi wal amal. Manusia yang paling rakus terhadap ilmu dan amal siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya sudah, pantas. Mereka kan generasi emas. Mereka generasi terbaik kata Nabi. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia generasi yang membersamaiku. Siapa? Para sahabat radhiyallahu taala ajmain. Mereka pula lah yang dalam At-Taubah ayat 100 sudah dijamin dengan keridhaan Allah dan jannahnya. Ya, semua para sahabat masuk surga ya. Maka di antara kemuliaan mereka dalam ilmu adalah rakus, semangat. Ya, apalagi dalam hukum syariat. Apalagi beliau Abu Musa akan diutus menjadi apa? Dai. Jangan sampai nanti dai berfatwanya menyesatkan. Ya, dil wa mudil, sesat dan menyesatkan. Ya. Ini disebut sebagai al-ulama as-su.
Bukan asu gogok, ini bahasa Arab ya. Al ulama as-su'u. Asu kan gogok ya, bahasa sana. Ulama jahat maksudnya. Yang dalam hadis Nabi dengan Hudzaifah, ulama ini dilabeli ulama tapi kakinya sudah menginjakan di neraka jahanam, tinggal narik umat ini. Di antaranya apa? Ketika orang-orang alim sudah banyak Allah wafatkan, kemudian orang-orang jahil diangkat menjadi ulama, manusia bertanya kepada mereka dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, gitu ya. Nah, ini ulama jahat ya. Abu Musa akan diutus untuk berdakwah, nggak boleh ada kesamaran dalam perkara syariat, apalagi ini kebiasaan yang sudah jelas ada di negeri Yaman, maka beliau pun harus memastikan tentang hukum dua perkara yang sudah menjadi kebiasaan warga Yaman ya. Langsung ditanyakan. Jadi menunjukkan rakus dan semangatnya para sahabat terhadap pengetahuan hukum syariat ataupun dalam perkara ilmu agama secara keseluruhan. Atsani, yang kedua, pelajaran yang kedua, kamalu syari'ati washtimaluha ala qawaida kulliyatun amah kama jaa fi hadzal hadis. Kamal ini sempurnanya syariat dan komprehensif, cakupan menyeluruh. Maka dia sudah terkumpul dalam kaidah-kaidah umum. Iya. Makanya salah satu bekal para dai itu harus tahu kaidah usul fikih. Harus tahu. Ya. Kaidah fikih ya. Seperti tadi ya. Kullu muskirin haram, gitu ya. Kemudian al-aslu fil ibadati muharramat, hukum asal ibadah haram. Al aslu fi syai'i al ibah, hukum asal satu perkara dalam urusan dunia boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya, apalagi ad-daruratu tubihul mahdurah, gitu ya. Perkara yang darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ini kaidah-kaidah yang harus dipahami. Gitu. Nah, ketika syariat yang indah dan sempurna ini banyak tidak syariat? Banyak ya, hadis yang pernah kita bahas. Sahabat yang akhirnya diajarkan oleh Nabi tentang basahi lisanmu dengan berzikir, gitu ya. Kan dia awalnya berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguh syariat telah datang kepada kita begitu banyaknya, gitu kan ya. Kemudian kata sahabat ini, ajarkan kepadaku satu amalan yang bisa mencakup banyak pahala. Maka kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa jaga lisanmu berzikir, mengingat Allah. Syariat banyak, tapi yang banyak ini terangkum dalam beberapa kaidah umum. Maka kalau kaidah umum ini sudah diketahui, maka ketika bertanya tentang hal-hal yang rinci yang banyak itu, maka bisa selamat dengan mengambil istinbat hukum dari kaidah-kaidah yang umum tadi. Makanya Nabi menyebutkan kullu muskirin haram, semua yang memabukkan haram. Nanti mau rincian minumannya banyak, makanannya banyak, memabukkan haram. Udah jelas, gampang. Mereknya mau apa kek? Ya, mau topi miring ke, mau whisky, mau wine gitu. Ya sudah haram. Allahumma sayyiban nafi'an. Kama jaa fi hadzal hadis, sebagaimana datang dalam hadis ini, syariat yang telah sempurna dan komprehensif, maka banyaknya syariat tersebut terangkum dalam beberapa kaidah umum. Dan kaidah umum itu kalau kaidah fikih sekitar 52 kaidah ya. 52 kaidah. Itu wajib dihafal kalau bagi penuntut ilmu yang kelas formal ya. Kelas formal itu wajib. Kaidah usul fikih pasti wajib hafal ya. Taib. Pelajaran yang ketiga. Ats-tsalis, langsung pelajarannya sesuai dengan lafaz hadis Nabi, tahrimu kulli muskirin min ayyi nau'in kana. Hadis ini pun menjelaskan pengharaman segala yang memabukkan, apapun bentuk, merek, label, apapun lah namanya. Iya. Sudah masuk adzan ya. Ya, kalaupun bahasa fulan yang anggap masjidnya direbut, ya memang betul. Bahasa dia apa? Minuman keras, miras, apapun namanya semuanya haram ya. Apapun namanya semuanya haram. Maka di pelajaran ketiga, tahrimu kulli muskirin, pengharaman semua yang memabukkan, apapun namanya, apapun labelnya, bagaimanapun bentuknya, padat mau cair, selama dia memabukkan maka haram.
Wallahu taala alam bisawab. Dikumandangkan dulu adzan maghrib, nanti kita lanjutkan setelah adzan ya sampai menunggu jeda iqamah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taifadul adzan maghrib dulu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ahibati fillah, ikhwani fiddin, tullabul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Untuk pembahasan intinya selesai dari lanjutan hadis-hadis tambahan dalam Jami'ul Ulum wal Hikamnya. Ada beberapa ziyadah tambahan yang ingin Anda sampaikan dalam majlis yang mulia ini. Yang pertama diantaranya, apakah pengharaman khamar hanya ada dalam hadis Nabi? Tentu tidak. Dalam Al-Quran pun telah jelas ya, yang menjadi puncak dari pengharaman khamar itu adalah surah Al-Maidah ayat 90. Kenapa Anda sebutkan puncak? Karena dalam pengharaman khamar ada apanya? Stepnya, ada tahapannya ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan khamr, minuman yang memabukkan tadi, tidak langsung ke dalam surah Al-Maidah ayat 90 ini. Tapi ada tahapannya, ya. Ada tahapannya. Di antaranya tahapan dalam pengharaman khamr, pertama, khamr awalnya dibolehkan. Dalam Al-Baqarah 219. 219, ya. Afwan. Yang mutlak membolehkan dalam surah An-Nahl ayat 67. Yang awal mutlak membolehkan khamar itu An-Nahl 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min thamaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakharan wa rizqan hasana." Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Awalnya boleh. Ayat kedua, perintah untuk mulai menjauhkan diri dari khamar karena mudaratnya lebih besar dari manfaat, itu surah Al-Baqarah. Nah, tadi yang mungkin Ustadz yang bilang tadi di daerah dingin itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Apalagi sudah jelas Al-Quran sudah memutlakkan keharamannya, jangan ditarik mundur lagi. Antum berdalilnya dengan ayat Al-Baqarah 219, itu mah tahapan dulu ketika Allah ingin mengharamkan. Tahapan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Al-Baqarah 219. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Kata Allah kepada Nabi, "Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada keduanya ada dosa yang besar dan juga ada beberapa manfaat bagi manusia. Allah menyebutkan. Tapi apa kata Allah? "Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima." Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sudah mutlak pengharaman atau belum? Belum. Iya. Jadi menjauhkan diri lebih utama. Gitu. Kemudian sebagian ulama menyebutkan ayat yang ketiga, pengharaman pada waktu tertentu oleh sebagian ulama ya. Kapan? Ketika sholat. Ketika sholat haram. An-Nisa ayat 43. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ini sudah mengurun jurus mulai pengharaman. Dan pada hati yang mengaku beriman ada penyakit kemunafikan, mulai ambil strategi. Sudah Anda sebutkan ya. Kalau pengaruh minuman khamrnya, daya kekuatan mabuknya 4 jam, sebelum jam 12 terakhir deadline mabuk jam 8 gitu. Jadi pas waktu sholat zuhur udah sadar lagi. Ambil strategi dia. Ini tingkat khamrnya, mabuknya berapa jam nih? 2 jam. Berarti jam 10 masih boleh mabuk kita. Gitu ya. Yang penting pas sholat tuh mabuk gitu. Ini ayat ya. Nah, maka pada tahapan yang terakhir Al-Maidah ayat 90 mutlak haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansamu wal azlam rizqum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, kemudian tumbal untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, semuanya perbuatan syaitan. Jauhilah oleh kalian agar kalian beruntung. Ketika ayat ini kemudian ditambah hadis Nabi ya, bahwasanya qad
hurimati al-khamra, khamr telah diharamkan. Maka semua yang punya pundi-pundi, kendi-kendi, tabung-tabung berisi khamr ditumpahkan semua. Langsung sami'na wa ata'na ya. Taib, demikian juga yang Masya Allah. Udah saingan suaranya, terdengar gak? Sudah saingan ya? Cukup. Subhanallah. Ya. Suaranya masih terdengar? Oh masih. Singkat saja. Permasalahan di para ulama, khamar itu najis atau suci? Memang ada ikhtilaf. Khamar itu najis atau suci? Ya. Adapun yang menyatakan khamar itu najis, mayoritas ulama. Khamar itu najis. Ya. Jadi mayoritas ulama yang 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah menyatakan najis. Namun kata para ulama, kalaupun ada perbedaan dia najis atau suci, tidak berpengaruh dalam status keharumannya. Haramnya mah sudah mutlak. Yang ada perselisihan adalah najis atau tidak. Tapi mayoritas ulama berpendapat najis. Lah Ustaz, kalau najis gimana alkohol? Minyak wangi ada alkohol. Pertanyaannya, alkohol termasuk khamr atau bukan? Ayo. Ustaz, kalau tadi mayoritas ulama berpendapat khamr itu najis. Nah sekarang kalau alkohol gimana? Parfum ada alkoholnya disemprotkan gitu. Pertanyaannya, alkohol termasuk khamr atau bukan? Maka dijawab oleh para ulama, di antaranya penjelasan Ibnu Qudamah, alkohol bukan khamr. Dan dalam penggunaannya dijelaskan oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya. Alkohol itu digunakan untuk 3 istilah. Tapi istilah ini berkaitan dengan senyawa-senyawa lah ya. Ya, dengan senyawa-senyawa gitu ya. Tapi seperti senyawa gugus fungsional OH. Dia biasanya kandungan alkohol yang ada dalam madu lebah. Namanya apalah, benzil, alkohol atau yang lainnya. Alkohol yang biasa disebut etanol, parfum, mouthwash, deodoran, kosmetik, etanol ya. Ada yang nggak pakai alkohol ya? Alat mandinya ada, pasti deodoran ada, kosmetik ada, itu ya, parfum ada. Yang ketiga, alkohol untuk minuman keras. Ini namanya alkohol beverage. Nah yang 1 dan 2 bukan khamr. Jadi kalau ada campuran alkohol, ya kalau yang mau tanpa alkohol ya silahkan, ahsan gitu ya. Tapi kalau mengharamkan, parfumnya ada alkoholnya sekian persen, ya jangan dinyatakan najis. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab. Ini beberapa tambahan yang bisa ana sampaikan dari penutup kajian kita di hadis ke-46 tentang mutlaknya pengharaman khamr. Apapun namanya, ketika dia memabukkan, banyak yang memabukkan, maka sedikitnya pun adalah haram. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gimana Arif Aldi? Ada tanya jawab cukup? Cukup. Oh iya. Anak nggak kedenger nanti harus pakai. Pengharaman khamr. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Yang sebutlah kasuistiknya qadarullah. Ada yang sudah candu ya. Ada yang sudah mengkonsumsi dari barang-barang terlarang tersebut, baik yang padat ataupun cair. Yang sampai menurut keterangan tertentu, baik dari sisi psikologis ataupun medis, saat tiba waktunya kebutuhan dia ketergantungan ya, adiktif, candunya terhadap barang tersebut, dia bisa sakau. Itu ya.
Hanya yang perlu kita pahami, apakah sakaunya dia sampai pun memudaratkan tentang apa yang dijaga oleh syariat, yakni keselamatan jiwanya. Katanya ada yang suka menyayat ini ya, menyayat urat nadinya, dikenyot gitu ya, disedot gitu, karena mungkin morfin dulunya dihirup gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semuanya terkena dengan kaidah. Kaidah apa? Bahwasanya sesuatu yang haram, sarana kepadanya pun diharamkan. Ya. Al-wasail tuhkamu musawiyan bi ghayatiha. Sarana dihukumi sama dengan apanya? Tujuan. Tujuannya jelas haram. Maka sarana dia biar nggak sakau, dikasih dululah sedikit-sedikit biar nanti bertahap. Tidak. Wallahu alam bisawab. Tentu saja apa yang menjadi wahyu syariat pasti akan lebih bermanfaat, lebih bermaslahat dibandingkan pertimbangan-pertimbangan manusia yang lainnya. Sebutlah sampai pun kalau dia akhirnya ketika dalam proses karantina gitu ya, diisolasi agar jauh dari barang-barang terharam tersebut dengan tingkat candu yang sudah tinggi, kemudian tetap ditahan, nggak boleh kapanpun dia mengkonsumsi itu lagi, sampai pun berujung kematian, itu berada di atas kebaikan. Jelas. Kalaupun sampai sampai kematiannya karena dianggap sakau, nggak dikasih gitu ya, untuk sementara penahan dia, maka itu dalam kebaikan dibandingkan dia menyambung hidup bisa terus tapi mengkonsumsi yang tetap hukumnya haram, ya. Maka tetap kita dahulukan nas yang sudah menjadi sempurna tentang mutlak pengharuman khamar apapun bentuknya, termasuk apa yang sekarang dilakukan oleh pengobatan apa namanya, karantina rehabilitasi gitu ya, rehabilitasi afwan ya. Maka bertabrakan dengan syariat. Ini sama saja dengan hati-hati. Kalau ternyata lebih mendahulukan dengan apa yang sekarang dilakukan oleh sebagian pelaku rehabilitasi, kemudian menempatkan wahyu di belakang, sama seperti tentang hadis Nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adz-dzubab ila syarabi ahadikum, kalau masuk kepada minuman salah seorang dari kalian, lalat ya, ada minuman lalat kan ya, nemplok gitu, maka kata Nabi, faliyagmishu, tenggelamkan lalat tersebut, summal yanzi'hu, kemudian angkat lalat tersebut, buang lalatnya. Maka kata Nabi, minuman tersebut falaisa mudarah au kama qala, enggak akan membahayakan kalian. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fi janahaihi akhar dawaan. Karena sesungguhnya sayap di sebelah lalat itu, di sebelah sayapnya betul ada racun, tapi di sebelahnya ada apa? Ada obatnya. Sekarang ada yang mengambil pendapat, orangnya juga non muslim lagi, kafir. Dokter kata dia, enggak, sudah lalat itu beracun, kalau sudah nemplok di minuman buang saja. Rugi berapa sih? Bukan masalah rugi atau enggak. Kita gampang mengganti minuman ya. Tapi mana sami'na wa ta'na dengan wahyu. Hadis Nabi menyebutkan, enggak usah ragu. Gitu ya. Putri Ana dapat pengajaran ini yang paling besar itu yang sekarang sudah MA, waktu SD kelas 4 lah. Lagi minum, mungkin tempatnya kurang itu ya. Jus dia dihinggapi lalat. Abah ada lalat, mana? Langsung anak masih bisa mencelupkan lalat tersebut, karena di jus kan agak lengket ya. Lalatnya nggak bisa langsung terbang ya. Anak bebesin lalatnya, bebesin. Anak keluarin lalatnya, minum. Abah, enggak bahaya? Enggak. Ingat hadis Nabi. Abah aja yang minum duluan. Ya udah, Abah minum setengah, minum gitu ya. Hati-hati, jangan mengedepankan perkataan manusia dibandingkan dengan wahyu ya. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi tetap tidak diperkenankan tahapan rehabilitasi dengan memberikan alasan untuk menyambung hidupnya, karena kalaupun sambung hidupnya dengan yang haram malah tambah dosa ya. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah syariat pasti bermaslahat. Insyaallah sudah ada jamaah yang siap salat. Kita cukupkan kajian kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.